Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Memberi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu yang ingin kita raih tentu harus dengan usaha dan doa. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan umatnya dalam berusaha harus disertai dengan doa. Karena lewat doa yang kita panjatkan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk Allah yang hanya bergantung kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tak mungkin ada tanpa restu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berdoa termasuk salah satu hal yang dapat membuat hati menjadi lebih tenang dikala kita sedang berusaha terhadap sesuatu. Sebab walaupun doa tersebut belum dikabulkan, tapi hati tetap tenang karena yakin akan digantikan oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Terlebih lagi Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Begitupun sebaliknya, jikalau doa terkabulkan maka kita harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Karena semua yang telah diberikan sebagai nikmat tersebut datangnya dari Allah dan sewaktu-waktu bisa saja diambil kembali. Sehingga tak perlu untuk menyombongkan diri karena semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan semata, dan apa yang kita miliki di dunia ini tak ada satupun yang dibawa mati kecuali amalan-amalan baik yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memerintahkan kepada umat manusia supaya senantiasa berdoa karena Allah akan mengabulkannya selagi doa tersebut untuk kebaikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam segala apapun ada yang namanya batasan, begitupun dengan yang namanya doa. Sebab kehidupan ini tak pernah lepas dengan sebuah peraturan. Oleh karena itu, supaya kita tidak semakin keliru dan tetap di jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa larangan dalam berdoa. Maka yang pertama ialah berdoa untuk urusan dosa sampai memutus tali silaturahmi. Berdoalah untuk hal yang baik, seperti itulah anjuran yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita meminta doa untuk sebuah dosa ataupun untuk memutuskan tali persaudaraan, karena Allah tak akan mengindahkan perbuatan yang tak baik yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan dalam berdoa yang kedua adalah dilarang berlebih-lebihan dalam berdoa, yang mana sudah menjadi hal umum bila segala sesuatu yang berlebihan memang tidaklah baik. Misalnya saat makan terlalu banyak yang terkesan berlebihan, pasti itu tidak baik, bisa menyebabkan perut kembung sehingga malas beraktivitas sampai gejala lainnya. Larangan untuk tak berlebih-lebihan juga berlaku di saat seseorang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah meminta disegerakan hukuman di dunia. Terkadang muncul di benak seseorang saat dirinya merasa mempunyai banyak dosa dan akan disiksa di akhirat nanti, membuatnya merasa gundah dan khawatir, sehingga malah meminta supaya hukuman atas dosanya tersebut disegerakan saat masih berada di dunia. Padahal hal tersebut jelas keliru, karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bila yang namanya siksaan Allah tentu amatlah pedih dan belum tentu mampu dipikul baik ketika masih di dunia maupun di akhirat. Sehingga alangkah lebih baiknya daripada meminta hukuman disegerakan seolah-olah hilang harapan terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih baik bila yang dilakukan ialah meminta kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.
Pastinya itu lebih mulia dan menunjukkan pengharapan besar kita terhadap Allah, bahwa tak ada yang bisa menjadi penolong dan mengubah segala halnya kecuali Allah sendirilah yang berkehendak. Karena ketahuilah, rahmat dan kasih sayang dari Allah lebih besar dari apapun. Sekalipun manusia sering melakukan dosa, namun kita jangan putus harapan untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa agar celaka. Larangan dalam berdoa yang keempat adalah memohon untuk mendapatkan celaka, di mana celaka berarti sebuah hal buruk. Sehingga jika ada seseorang yang berdoa supaya mendapatkan celaka, berarti itu sama saja ia sudah berdoa supaya memperoleh keburukan, baik untuk diri sendiri, teman, pasangan, ataupun keluarga. Oleh karena itulah ada istilah yang mengatakan ucapan itu adalah doa, yang mana oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berbicara hal-hal yang baik supaya diri kita dan orang yang terkasihi tidak celaka. Sebab kita tidak sanggup ketika apa yang kita doakan tentang keburukan itu benar-benar terjadi. Pastinya akan sangat sulit menerima meski kita sendiri yang meminta, karena pada hakikatnya manusia membutuhkan segala sesuatu yang nyaman dan baik untuk dirinya sendiri. Yang kelima ialah meminta sebuah penderitaan dan kematian. Banyak manusia yang saat merasa putus asa terhadap kehidupannya, baik itu persoalan keluarga, pekerjaan, pelajaran, dan lain sebagainya, sampai ketika stres akan permasalahan tersebut memuncak, sehingga tak jarang membuat seseorang jadi mengharapkan supaya diwafatkan dengan segera agar dapat terbebas dari permasalahan yang sedang menimpanya. Atau mungkin ada alasan yang membuat seseorang benar-benar ingin hidupnya berakhir, sehingga ia malah berdoa kepada Allah supaya kematiannya dipercepat. Pastilah hal yang demikian tidak Allah sukai, sebab sama saja menandakan bahwa kita putus harapan kepada Allah, bahwasanya kita tidak mempercayai kebesaran Allah, yang mana perbuatan demikian merupakan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak akan memberikan suatu cobaan untuk hambanya, melainkan hambanya tersebut mampu untuk melewati masalahnya tersebut. Hanya saja memang semuanya itu perlu waktu, karena sesungguhnya dengan semua cobaan yang Allah berikan, semata-mata tujuannya adalah baik. Bisa jadi ujian tersebut diberikan agar seseorang menjadi taubat dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja bila selalu diberikan kenikmatan, mungkin malah membuat seseorang makin lupa kepada Allah. Bahkan bisa jadi Allah memberikan ujian untuk menghapus dosa-dosa yang sudah diperbuat. Mengingat untuk urusan dunia saja perlu yang namanya ujian supaya bisa mendapatkan gelar dan kedudukan. Sama halnya saat seseorang ingin lulus sekolah, maka sebelumnya ia harus ujian terlebih dahulu. Tak bisa sesuka hati langsung lulus mendapatkan ijazah begitu saja. Maka begitu pula dengan ujian yang Allah berikan, yang di dalamnya selalu mempunyai makna tersendiri bila kita merenunginya. Oleh karena itu, usahakan supaya diri kita senantiasa meminta sebuah kelapangan hati untuk ikhlas dan selalu berbaik sangka atas segala sesuatu yang Allah berikan, baik yang datang sebagai nikmat ataupun ujian. Demikian beberapa larangan dalam berdoa. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Serta selalu tanamkan dalam diri kita, apabila doa masih belum Allah kabulkan, ingatlah bahwasanya Allah tidak tidur. Bisa jadi yang diminta itu memang tidak baik, sehingga Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Karena terkadang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya.